Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba ala 'abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada. Thumma amma ba'du. Hadirin hadirat, hafizakumullah. Malam ini biiznillah kita akan membaca poin yang ke-13 ya. Dari 76 karakter buruk bangsa Yahudi yang kerana sebab karakter-karakter ini mereka telah dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin ke-13 merujuk pada firman Allah Al-Baqarah ayat 75. Ya, surah Al-Baqarah ayat 75. Seperti mana biasa kita akan baca terlebih dahulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون Baik, itu saja ayatnya ya, ayat yang ke-75 ya. Terjemahan makna ayat, afatatma'un, maka apakah kamu masih berharap ayyu'minu lakum, supaya mereka beriman kerana seruanmu. Wa qad kana fariqum minhum, padahal sebahagian mereka yasma'una kalam Allah, ada yang mendengar firman Allah. Thumma, lalu yuharrifunahu, mereka mengubahnya, min ba'di ma aqaluh, sesudah mereka memahaminya, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Baik, hadirin hadirat hafizakumullah, kita perhatikan dahulu kalimah afatatma'un. Asalnya daripada kalimah tama', ta mim ain. Tatma'u, kamu tama'. Tama' sudah jadi bahasa kita ya. Bahkan kita ambil bahasa Arab dan bahasa Sanskrit sekali. Yaitu apa?
Toma' bin Haloba, betul? Dahlah Toma' Haloba pula. Tu kita combinekan dua bahasa tu ya. Itu hebatnya kita orang Melayu ya. Boleh combinekan dua bahasa. Toma' Haloba. Itu kalimah Toma'. Tatma'u kamu. Ya. Kemudian Toma' tidak semestinya negatif. Ya. Tidak. Ada Toma' yang positif. Dan Toma' itu sendiri maknanya melakukan sesuatu melebihi kemampuan. Ya. Menginginkan sesuatu di luar kapasitinya, di luar keperluannya. Itu kalimah Toma'. Nah, Toma' yang mazmum, yang tercela ialah Toma' kepada apa? Kehidupan dunyawiyah. Tama' pada harta benda. Tama' pada urusan-urusan dunia. Itu memang mazmum. Lawan tama' dalam konteks material life itu ialah apa? Qana'ah. Lawan tama' itu qana'ah. Qaf, nun, alif, ain, ta' bulat. Makna qana'ah apa? Apa dia? Sikap sentiasa merasa cukup dan memadai dengan yang ada. Tapi itu kalimah tama' lawannya qana'ah. Tetapi pada ayat ini tama' ya, keinginan yang amat sangat kuat lagi besar untuk mengajak seseorang pada jalan Allah, kepada kebenaran. Nabi SAW, tengok di sini ada keterangannya di bawah ayat ini. Dan para sahabatnya sangat tama', sangat berharap agar kaum Yahudi masuk ke dalam agama Islam. Itu yang di sini yang dimaksud afatatma'un. Antara pengajaran yang boleh kita ambil, seorang pendakwah khususnya dan orang mukmin amnya mesti ada sifat tama' yang positif, yaitu usaha yang berterusan bagi menyelamatkan manusia dari kesesatan dan terjerumus ke dalam azab yang sangat pedih. Dan antara tujuan dakwah ialah inqadhun nas minan nar. Coba anda perhatikan istilah ini ada di dalam surah Ali Imran 103. Surah ketiga ayat 103. Ayatnya agak panjang ya. Tapi ayat yang nak kita rujuk itu hampir penghujung ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari. What is the next word? Apa? Fa'anqadhakum minha. Itu ayatnya. Fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar. Dahulu, pada waktu dahulu kamu berada di mana? Di tepian jurang neraka. Ini merujuk kepada zaman jahiliyah. Kalau sudah ada di tepian jurang kan, lebih mudah untuk jatuh ke jurang daripada selamat. Lalu
fa'anqadhakum minha. Apa artinya? Fa'anqadhakum minha. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripada jurang neraka itu. Jadi salah satu matlamat tujuan dakwah ialah inqadhun nas minan nar. Menyelamatkan manusia dari terjerumus ke dalam neraka. Tiap-tiap orang mukmin, lelaki dan perempuan, mesti ada sifat ini. Kalau anda melihat ada orang musyrikin, maka hendaknya sifat tama' itu timbul pada anda. Lalu anda akan bertindak to save them from the hellfire. Dengan cara apa? How to save them? Dengan cara berdakwah. Ajak mereka. Maka pada ayat berikutnya itu 104 Allah berfirman apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. So implementasi daripada fa'anqadhakum minha ialah hendaknya tiap-tiap individu muslim lelaki dan perempuan mesti menjadi da'i yad'un. Jadi preacher, pendakwah. Ilal khair, mengajak orang kepada kebaikan dalam bracket Islam. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim. So al-khair di situ bermakna ay ilal Islam, ila tauhidillah. Sasarannya siapa? Para penyembah berhala, musyrikin. Sudahkah anda melaksanakan ayat itu? Ada tak sasaran dakwah di Malaysia ni, ada tak? Ada tak ada idol worshippers? Ada kan? So you have to implement the ayat. Please invite them into religion of Allah. Sudah buat ke belum? Ayah, itu macam kah? Mesti buat. Okay? Mesti buat. Dia sama duty. Perintah dari Allah itu. Kedua, dakwah yang kedua, within Muslim, ataupun within Muslim community, ialah di situ ayatnya apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini diaplikasikan, diimplementasikan pada Muslim community. Sesama kita sekarang bukan mengajak orang pada Islam, because kita Muslim already, kita mukmin sudah. Sesama kita adalah kita mengajak antara satu dengan yang lain kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Sudahkah anda buat? Ayah, taklah ada jawaban lah. Maknanya kita belum buat lagi. We neglect ya kewajiban ini. Please, ini perintah dari Allah. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, umat yang mulia, adalah kerana melaksanakan dakwah itu. Kalau saya akan lompat dari ayat 104 itu, coba anda tengok ayat 110. Surah 3 itu. Apa bunyi ayatnya? Belum bunyi lagi itu apa? Apa? Aywa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Berikutnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah untuk kebaikan manusia seluruhnya. Apa kriteria sehingga kamu menjadi the best nation on earth? Yang pertama apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, jika kamu ingin menjadi the best umat on earth,
kamu mesti laksanakan ketiga-tiga syarat itu. Okay. Dan nyatanya bila kita melihat diri kita pada ayat itu, kita belum melaksanakan ya. Soal itu kita tidak jadi umat yang terbaik. Dan kita dapati umat Islam hari ini semacam seolah-olah bukan umat yang disebut pada ayat 110. Adakah kita sekarang the best nation on earth? Are we the best? Ternyata tidak. Why? Karena kita tidak melaksanakan syarat itu. Subhanallah. Kalau disebut dakwah kan tidak ada di minda kita kan. Kalau disebut dakwah saja, apa yang terlintas di minda Anda? Nah tentu orang-orang yang punya religious authority lah. Jakim, apa lagi? Aikim, Yukim, Wikim, semua. Yang Kim. Padahal sebenarnya itu tugas setiap individu muslim. Tengok kita sekarang mengabaikan tugas itu. Kewajiban saya, Anda, kita semua ke atas masyarakat kita, orang sesama mukminin, adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. That is our responsibility. Perhatikan surah 9 ayat 71. Surah At-Taubah ayat yang ke-71. At-Taubah 71. Apa bunyi ayatnya? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Apa next word? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hinggalah hujung ayat. Terjemahan makna ayat. Dan orang-orang mukminin dan mukminat itu apa dia? Mereka adalah aulia, penolong antara satu dengan yang lain. Apa yang mereka buat? Apa mereka lakukan? Apa tanggung jawab mereka terhadap masyarakat mereka? Mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Jadi salah satu di antara ciri-ciri masyarakat mukmin ialah masyarakat yang melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Anda perhatikan selepas itu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mentaati Allah dan Rasul. Allah buat padahal ya, mentaati Allah dan Rasul mestinya di atas. Baru salat, zakat, and then amar ma'ruf nahi munkar. Tapi di situ amar ma'ruf nahi munkar Allah letakkan paling atas. Ini untuk to emphasize the importance of al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan untuk menyatakan antara kewajiban our responsibility terhadap masyarakat kita ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu masyarakat mukmin. Coba perhatikan ayat yang ke-67. Dari surah 9 tuh ayat 67. Kita ghostan ke belakang ya. Surah 9 67. Tadi 71 kan? Ah, coba ghostan. Berapa ayat itu sebelumnya? Pada ayat yang ke-67. Sila baca ayatnya. Anda perhatikan dan teliti ayat itu. Bukankah ayat itu kontradik tadi dengan ayat yang ke-71? Betul? Ayat 71 wal mu'minin wal mu'minat. Ayat 67 wal munafiqin wal munafiqat. Di kalangan munafikun ada male and female. Dan mereka ini selalu selalu bekerja dan sama-sama bekerja dan bekerja sama. Apa yang mereka lakukan? Menyuruh kepada yang ma'ruf atau kepada mungkar? Mereka menggalakkan, menyuruh orang lain untuk melakukan kemungkaran dan mencegah orang ramai dari berbuat ma'ruf. Minta maaf ya.
Kita sekarang berada di masyarakat mana ya? 71 atau 67? Saya tak perlukan jawaban. Cuma kita renung, di mana kita sekarang? Subhanallahil karim. Tengok kewajiban ini. Kita tidak ada tamak. Okay? To save the people from the hellfire. To guide people ke jalan yang benar. Harus ada perasaan tamak. Seperti mana Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Taib. Balik pada Al-Baqarah 75. Afatatma'un. Kedua, afatatma'una ayyu'minu lakum. Itu tamak supaya mereka beriman. Itu keinginan Rasul dan para sahabatnya ya. Kemudian dari ayat ini, afatatma'una ayyu'minu lakum. Ya, ini juga mengisyaratkan bahawa Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah ilahiyah kepada mereka dengan segala cara. Karena memang antara kewajiban Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah tablighur risalah. Sila buka surah 5 ayat 67. Al-Maidah 67. Antara kewajiban baginda sallallahu alaihi wasallam ialah tablighur risalah. Menyampaikan misi Allah. Apa bunyi ayatnya? Itu dia ayatnya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Apa terjemahan makna ayat? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada. Jadi tugas kewajiban Nabi ialah at-tabligh. Dan Nabi sudah menyampaikan dengan segala cara. Sasarannya waktu itu ialah Yahudi yang tinggal di Madinah. Rasulullah mendatangi mereka, mengajak mereka kepada Islam dengan segala cara. Dan Nabi punya keinginan yang begitu kuat. Jadi maknanya Nabi sudah buat. Tapi setelah Nabi melakukan, didapati ternyata sikap orang Yahudi, mereka selalu mengingkari, menentang, dan mencemooh serta menghina. Itu karakter mereka. Walau begitu Nabi tetap berusaha lagi supaya mereka beriman. Jadi Nabi seolah-olah memaksakan dirinya untuk menyeru mereka pada keimanan di luar kemampuannya. Lalu Allah bertanya di sini, Hamzah di sini apakah Hamzah disebut istifham ingkari? Apakah kamu akan terus berusaha ya Muhammad untuk mengajak mereka kepada keimanan supaya mereka beriman? Padahal aku tidak mengutus kamu kecuali hanya sekedar menyampaikan. Inna alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu ya Muhammad kecuali hanya sekedar apa? Menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan. Dan dia sudah melakukan. In alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban kamu melainkan hanya apa? Menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada kamu untuk disampaikan. Banyak ayat-ayat yang semacam itu. Misalnya dalam surah Asy-Syura, surah 42, ayat 48. Surah 42, ayat 48. Apa bunyi ayatnya? Fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Hujung ayat apa? In 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan, dan kamu sudah menyampaikannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala semacam apa? Macam give up lah, tak ada harapan.
bagi mereka orang Yahudi untuk beriman. Melihat pada sikap mereka itu. Kenapa Rasulullah begitu tamak sekali dan para sahabatnya? Kerana kita tengok dalam buku kita ni muka surat 37 di bawah. Kerana atas sebab agama mereka lebih dekat dengan agama yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Agama mereka yang mereka ikuti dari Nabi Allah Musa alaihissalam adalah sama dengan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana agama Allah hanya satu. Islam bukan satu-satunya agama atau bukan hanya agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ia adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang telah dibawa oleh para rasul alaihi wassalam. Nama Islam itu bukan baru. Saya teringat surah 22 ayat 78, surah Al-Hajj 78, di tengah-tengah ayat tersebut Allah berfirman, "Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza." Surah Al-Hajj ayat 78. Al-Hajj 78 di tengah-tengah ayat cari kalimah huwa sammakumul muslimin. Ada tak? Kaum ibu lebih cepat nampaknya dari kaum bapa ni ya. Ada tak? Ada ya, Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dia yakni Allah telah menamakan kamu sekalian sebagai apa? Muslim sejak bila? Dari dahulu lagi, dan demikian juga di dalam Al-Quran. Ini mengisyaratkan bahawa nama Islam itu munazzalun min indillah. Nama itu diturunkan dari Allah. Nama agama Islam ni tidak dinamakan oleh sesiapa, tapi oleh Allah sendiri. Berbeza dengan agama-agama dunia yang dibuat oleh manusia. Ada agama-agama itu yang dinisbahkan kepada the founder of the religion. Misalnya agama Buddha. Kepada siapa foundernya? Gautama Buddha. Atau mungkin pada tempat kelahiran. Misalnya orang Nasara, Kristian. Nasrani dinisbahkan pada Nasara. Nasara itu kampung kelahiran Nabi Allah Isa. Dinisbahkan ke situ. Nazaret. Nasara. Maka mereka katakan, we are Nasrani. Dan banyak lagi, yakni agama-agama yang lainnya yang dinisbahkan kepada yakni the founder ataupun tempat dan sebagainya. Tetapi Islam dinamakan oleh Allah sendiri. Musuh-musuh Islam pernah berusaha untuk memanggil Muslim sebagai Muhammadian. Pernah dengar tak? Mereka gagal, tak sedap pun di telinganya. Muhammadian, mereka nak mencoba, nak dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama ini agama Allah. Dan para Rasul hanya sekedar menyampaikan risalah, penyambung lidah istilahnya. Oleh itu dalam surah 3 ayat yang ke-9, 19, surah 3 ayat 19, Allah berfirman, surah Ali Imran ayat 19, "Innad dina indallahil Islam." Nah, ini keputusan dari Allah. Surah 3 ayat 19. Betul tak? Tak betul? Betul. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah dan diterima oleh Allah hanya apa? Hanya Islam. Yang tadi datang memang dari Allah. Oleh itu, siapa sahaja yang mencari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agamanya itu. Dan ia nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Surah yang sama ayat 85. Betul tak? Surah Ali Imran 85. Ayo buka. Tak mau baca ke? Ayo. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Baik. Baik, begitulah. Coba balik lagi pada buku kita ni muka surat 38. Jadi agamanya sama sebetulnya agama mereka. Kemudian ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip serta tujuan
agama mereka sama juga. Misalnya apa? Dalam bidang tauhid. Orang Yahudi pada masa itu, ketika surah Al-Baqarah turun, mereka beriman kepada wahdaniyatullah. Mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada hari akhirat, hari kebangkitan, Yaumul Ba'ts. Mereka juga beriman kepada Yaumul Hasyr, di padang mahsyar. Dan kitab mereka juga membenarkan apa yang ada di dalam agama Rasul ini. Subhanallah. Itulah kenapa baginda SAW toma' tadi. Kenapa? Banyak faktor-faktor yang sangat memungkinkan Yahudi itu beriman dan menerima ajakan Rasul. Dalam usul dinnya sama. Dan satu Rasul pada Rasul yang lain, dia akan saling confirm each other. Demikian juga kitab-kitab mereka. Misalnya dalam surah Allahumma shalli ala Muhammad. Surah 61 As-Saff. Surah As-Saff. Ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Berikutnya apa? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu siapa? Ismuhu Ahmad. Tengok Nabi Isa alaihissalam, dia confirm, dia mengkonfirmasi kitab sebelumnya yaitu Taurat. Dan Nabi Isa alaihissalam memberikan good news, glad tidings, bahawa akan datang seorang Rasul setelah kerasulannya yang namanya siapa? Ahmad. Subhanallah. Jadi ini menjadi bukti bahawa seorang Rasul dengan Rasul yang berikutnya akan saling confirming each other. Demikian juga kitab-kitab itu menunjukkan bahawa mereka datang dari sumber yang sama. Oke, lagi satu. Saya ingin kongsi dengan anda dalam surah Al-Ma'idah sebagai bukti, bahawa satu kitab dengan kitab yang lain itu saling confirm each other. Tengok ayat 48. Saya rujuk ayat yang 48, tapi sebenarnya anda boleh membaca daripada ayat 44. Saya baca ayat 48. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Sampai situ saja ayat yang kita rujuk sebagai dalil. Dan kami, yakni Allah, telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan kedudukan Al-Quran itu terhadap kitab-kitab yang lain apa dia? Confirming, membenarkan apa-apa kitab yang datang sebelumnya. Yaitu kitab apa? Taurat dan Injil, dan muhaiminan. Maknanya sebagai muhaimin itu untuk menjaga, memelihara. Memberikan correction sama ada kitab itu masih original ke ataupun has been corrupted by people. Jadi Al-Quran akan membetulkan, mengkorek. Itu kedudukan Al-Quran. Jadi sekali lagi bahawa antara faktor kenapa baginda begitu tamak sekali dengan para sahabat agar orang Yahudi yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, kena banyak faktor yang sama sebetulnya. Tetapi balik lagi tadi, afatatma'un. Bila Allah menurunkan ayat ini, maka ayat ini memutuskanlah bahawa di sini pada muka surat 38 di atas tu. Maka dalam ayat ini Allah mengkisahkan kepada orang-orang mukminin, kepada Rasul dan orang mukminin, dan kepada kita hari ini tentang hal berita mereka
yakni orang-orang Yahudi, agar dapat menghilangkan hasrat Rasul dan para sahabat supaya kaum Yahudi beriman kepada Islam. Dan memutuskan harapan ini dengan menerangkan kejadian-kejadian yang terjadi kepada datuk nenek moyang mereka di zaman Musa. Jadi dahlah, tak payahlah kamu bersusah payah lagi. Kerana bukan kekurangan bukti. Semua bukti-bukti dah kamu sampaikan. Mereka pun juga tahu. Tapi mereka menolak, mengingkari, menghina, bahkan menghalangi orang lain dari dakwah kamu. Jadi orang yang macam ini, jangan habiskan masa anda lah dengan mereka. Don't waste your time lah. Enough, sudah cukup lah. Karena mereka orang yang degil. Dari mana ya? Kenapa mereka punya sifat seperti itu? Rupanya itu memang sudah menjadi karakter mereka. That is why Allah berfirman, wa qad kana fariqum minhum. Al-Baqarah yang ke-75 nih. Karena telah ada, padahal sebagian mereka ada yang mendengar kalam Allah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Taib. Kalimah kana itu past tense verb. Allah menjelaskan melalui ayat yang mulia ini karakter datuk nenek moyang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi merujuk kepada Yahudi di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah sudah memberikan nikmat macam-macam pada mereka. Sudah kita baca ayat yang sebelum ini. Lalu ada permintaan mereka. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu hingga kami dapat mendengar suara Allah. Tengok permintaan mereka. Padahal sudah macam-macam nikmat dibagi. Takkan kamu aja yang mendengar firman Allah. Kami juga nak tahu. To confirm, betul atau tidak, yuk mendengar nih firman Allah. Subhanallah, Nabi Musa alaihissalam penuh sabar. Okey, kalau begitu beliau memilihlah 70 orang. Dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam bersama baginda ke Bukit Sinai. Tur Sinin itu. Bukit Tur. Dan kemudian mendengar firman Allah. Maka Allah menyatakan di sini apa? Yasma'una kalam Allah. Fariqun di sini minhum, sebagian mereka yang 70 orang itu. Tokoh-tokoh umat Nabi Musa pada masa itu. Setelah mereka mendengar, ada di antara mereka mendengar firman Allah, dan dalam firman Allah itu ada perintah dan larangan. Sebagian mereka mendengar, memahami, dan bila balik, setelah tarbiyah bermunajat, balik ke kaum mereka, terus mereka melaksanakan. Tetapi bilangan yang macam ini hanya sedikit. Maka Allah menyebut fariqun, tidak semua. Yang ikut bersama Nabi Musa ke gunung Tur, hanya 70 of them. Tidak semuanya. Demikian juga yang melaksanakan atau yang mengingkari, ya, tidak semua orang Yahudi mengingkari firman Allah. Ada sebagiannya yang beriman, mendengar, memahami, mempraktikkan. Tetapi sebagian yang lainnya bagaimana? Tengok. Thumma, kemudian ada sebagian mereka, dan ini majority, yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Mereka buat apa? Mereka telah mengubah. Nih, Allah nak menjelaskan karakter buruk datuk nenek moyang Yahudi di Madinah pada zaman Nabi Musa. Sebab apa dia karakternya? Yuharrifunahu. Mereka telah mengubah-ubah firman Allah. Tahrif maknanya taghyir dan tabdil. Dalam tahrif, mengubah ini sama ada mengandungi makna yang pertama ialah ta'wil fasid.
Mereka mentakwil, memberi makna-makna yang lain. Itu makna takwil. Tahrif mana takwil. Atau yang kedua, mentahrif, mengubah ini, mereka menukar firman Allah dengan perkataan mereka. Ditukarnya. Seperti misalnya kalimat Assalamualaikum. Itu greeting dari Allah ya. Dalam surah An-Nur itu. Assalamualaikum itu bukan budaya Arab. Itu greeting yang datang dari langit, dari Allah. Tahiyyatan mubarakatan tayyibatan min indillah. Jadi itu bukan budaya orang Arab. Budaya orang Arab sama dengan kita. Sabahal khair. Selamat pagi Bu. Sama sore Pak. Itu budaya kita. Good morning, good afternoon. Orang Arab sabahal khair, masa'al khair. Kalimat Assalamualaikum, that greeting datang dari langit. Anda boleh cari dalilnya dalam surah 24 tuh. Saya sengaja tak bagi numbernya supaya cari sendiri. Baik. Oke, dalam surah An-Nur itu. Kemudian apa mereka ganti? Assalamualaikum itu salam sejahtera kan? Semoga keselamatan, kesejahteraan ke atas Anda. Tapi mereka tukar. Apa kata mereka? Assalamu alaikum. As-sa'mu ataupun assalamu alaikum. Maknanya apa? Mati kamu. Nah, itu dia. Kalau jumpa dengan Rasul, dengan para sahabat, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mati engkau katanya. Tengok, mereka tukar assalamu dengan as-sa'mu ataupun as-samu. Sa maknanya racun. Atau as-sa'mu biman al-maut. Sin ada hamzah ya. Sin alif ada hamzah di atas. Kemudian mim. As-sa'mu. Tapi mereka layam bi'alasan itu. Mereka apa? Mereka, apa namanya? Mulut mereka itu twist begitu ucapkan. Assalamualaikum. Nah, kedengarannya Assalamualaikum. Na'udzubillah. Itu maknanya yuharrifun min tahrif. Sebagai satu contoh saja. Ada kalimat yang lain Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wa qulu hittatun naghfir lakum. Katakanlah hittah. Hittah itu maknanya meminta keampunan. Tapi mereka tukar dengan hintah tambah nun, maknanya gandum. Mereka tukar hittah dengan hintah. Hintah itu maknanya ya ini gandum, roti gardenia lah kalau kita hari ini. Barangkali begitu. Kurang asam betul orang Yahudi ini ya. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik, mereka mengubah. Atau mengubah bermakna mengubah syariat Allah. Yang halal dihalalkan oleh Allah, mereka haramkan. Yang haram mereka halalkan. Lalu kata mereka ini datang dari Allah. Tengok dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-78. Sorry, 79. Al-Baqarah 79. Apa bunyi ayat ini situ? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaqulun hadza min indillah. Untuk apa tujuannya? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Tengok, itu namanya mengubah. Dan orang ramai di kalangan Yahudi ikut saja. Nanti kita bincangkan kemudian. Kemudian mengubah pun bimakna yuharrifun tuh bimakna menokok tambah. Ya, antara yang mereka ubah misalnya ada kata para ulama tafsir tentang apa? Hukum rejam. Ada bangsawan lah di kalangan mereka berzina. Ditangkap basah lah. Mungkin waktu itu mereka sedang mandi ya. Tangkap basah. Bukan tangkap kering. Lalu dalam undang-undang Taurat sama dengan undang-undang ini bawa Rasul itu dirjam. Hingga mati. Karena dua-duanya pernah nikah ya. So mereka kata, oh begini. Coba tanya kepada Muhammad. Siapa tahu undang-undang dia lebih ringan dari kita. Oke?
Atau kalau sama dengan kita, karena mereka sudah ubah, kita terima, kalau tidak kita tolak. Maka mereka mendatangi Rasul. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada orang Yahudi, coba kamu rujuk kitab Taurat kamu. Salah seorang ulama besar mereka namanya Ibnu Surya. Coba kamu baca. Dibaca ya kitab Taurat. Apabila sampai ke hukum ayat zina, rajam, dia letakkan tangannya di atas. Dia melompat pada ayat yang lain. Dia sengaja dia conceal tuh. Dia tutup. Lalu kata Rasulullah SAW, coba buka, angkat tangan kamu. Ternyata hukumnya sama, yaitu dirjam. Tapi mereka sudah ubah. Dengan apa? Diconteng muka yang berzina itu dengan arang. Lalu diaraklah, dibawa ke pasar, beritahu pada orang lain ini penzina. Padahal hukumnya sama, direjam hingga mati. Itu namanya mereka mengubah, yuharrifun. Atau mereka mengubah sifat-sifat Rasul. Mereka sudah mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok Al-Baqarah 146. Al-Baqarah 146 Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tetapi kemudian mereka ubah-ubah sifat-sifat Nabi itu. Nah, betul tak ayat itu? 146 146 surat Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Sesungguhnya orang-orang yang telah kami berikan Alkitab pada mereka Yahudi dan Nasrani telah mengenali karakter dan sifat Muhammad. Everything sudah kenal. Form, bentuk badan Rasul. Namanya, everything lah mereka sudah tahu. Bahkan mereka lebih mengenali sifat Rasul daripada anak-anak mereka sendiri. Tetapi apabila Rasul itu datang, apa yang berlaku? Mereka konsil, diubahnya. Oh, bukan dia yang dimaksud dalam Taurat ini. Begitulah selanjutnya. Itu yang namanya yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Dan ini mengisyaratkan kitab Taurat dan Injil has been corrupted. Taurat and Injil, dia no more as apa? Wahyu ataupun the word of Allah. Sudah diubah semua. That is why kata Ahmad Didat dalam satu buku beliau, is the Bible the word of God? Bukan. Karena sudah diubah. Yang diubah oleh mereka itu ayat-ayatnya. Antaranya tadi hukum rejam atau sifat-sifat Rasul. Mereka memperturutkan hawa nafsu. Agama ikut pada selera mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itu karakter busuk orang Yahudi. Taib. Kemudian ada beza antara Al-Quran dengan kitab Taurat dan Injil. Dua kitab itu sudah tidak lagi original. Has been corrupted by people. Tetapi Al-Quran tetap dijaga dan dipelihara oleh Allah. Sekalipun ada usaha dari musuh-musuh Islam, baik dari luar atau dalam, yang nak masukkan satu kalimah, dua kalimah ke dalam Al-Quran, tapi mereka fail. Maha suci Allah dengan firman-Nya sebagai bukti bahawa Allah melihara Al-Quran dalam surah 15 ayat 9. Surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Betul tak? Surah 15 Al-Hijr ayat berapa tadi? Ayat yang ke-9. Betul. Berujuk dahulu ayatnya. 15 ayat 9. Betul tak? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, yakni Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kami juga, kewajiban kami untuk menjaga memelihara Al-Quran dari campur tangan manusia. Dari sejak 15 abad yang lalu tidak pernah ada campur tangan manusia. Apa bukti? Bagaimana Allah memelihara Al-Quran? Yang pertama, antara lainnya,
Tidak ada di atas muka bumi ini sebuah kitab yang dianut, yang kitab itu dibaca within 24 hours kecuali Al-Quran. Al-Quran dibaca dalam 24 jam di atas muka bumi ini oleh pemeluk agama Islam. Betul? Sebagai bukti, sejak dari zaman Rasul. Lalu kitab Al-Quran, sebuah kitab yang ditulis, direkod dari zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibukukan di zaman Abu Bakar As-Siddiq dan di-rewrite lagi dengan bahasa asal di zaman Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Berikutnya, tidak ada sebuah kitab yang dihafal oleh para penganutnya kecuali Al-Quran. Kalau Anda ada kawan non-muslim, Anda tanya kalau mereka ada kitab, katalah Bible. Tanya pada depa itu, hafal atau tidak? Barangkali Dr. Zakir Naik lebih hafal dari mereka. Dia tidak akan dihafal chapter per chapter seperti mana Al-Quran. Al-Quran satu-satunya kitab yang dihafalkan. Sekalipun yang menghafalkannya bukan bangsa Arab, bukan berbahasa Arab. Seorang alim datang ke Jawa. Ada budak dalam usia 11 tahun sudah hafal Al-Quran. Dia terperanjat alim daripada orang Arab. Karena dia orang Arab, dia bertanya kepada Jawa itu. Mas muka. Mas muka siapa? Namamu wahai anak. Mas muka. Apa kata budak oleh? Ini muka. Dia pegang. Ini muka. Maka alim itu subhanallah, maha benar engkau ya Allah. Dia tidak faham bahasa Al-Quran tapi dia hafal. After dia test oleh si alim tadi. 11 tahun. Sudah hafal Al-Quran. Subhanallah. Dan atuknya usia 71 tahun sedang berusaha untuk menghafal. Dia kata, aku malu dengan cucu aku. Ini berlaku di Jawa ini. Subhanallahil karim. Baik. Kemudian Al-Quranul Karim dimiliki oleh setiap individu muslim. Mostly orang Islam punya sebuah kitab Al-Quran. Apalagi kita orang Melayu pasti punya itu. Salah satu hantaran nikah dahulu, berapa bakul dulu? Salah satu daripada hantaran nikah itu ada apa? Mesti ada Al-Quran. Dari 9 dulang itu, Anda 11 ke 9 saya tak pasti. Mesti ada Al-Quran. Betul tak? Punya itu. Bahkan mungkin kita jadi kolektor Al-Quran. Banyak betul Al-Quran. Nah, ini sebagai salah satu bukti bahwa Al-Quran itu dijaga dan dipelihara oleh Allah. Sedangkan kitab Taurat dan Injil tidak dipelihara langsung oleh Allah. Tapi Allah amanahkan kepada para ulama mereka dan pendeta mereka. Ini dibagi tahu oleh Allah kepada kita dalam surah 5 ayat 44. Nah itu, bimastuhfidhu min kitabillah. Tengok dalam surah 5 itu. Ayat 44. Al-Ma'idah, ya, ayat yang ke-44. Betul tak ayat itu? Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur, kemudian yahkumu bihan an-nabiyyun alladzina aslamu war-rabbaniyun wal-ahbar bimastuhfidhu min kitabillah. Itu ayatnya. Allah mengamanahkan kepada pendeta-pendeta dan ulama mereka untuk menjaga, memelihara kitab itu dari campur tangan manusia. Kenapa? Sebab itu bukan kitab yang terakhir. Kitab itu sifatnya temporary dan juga sifatnya lokal. Kitab itu hanya untuk bangsa Israel saja. Temporary dan lokal, bukan global. Lokal ya, Israel betul, lokal. Hanya untuk golongan lokal saja. Sementara Al-Quranul Karim adalah kitab samawi yang terakhir. That is why Allah jaga dan pelihara. Sebagai buktinya tadi sudah kita sebutkan. Jadi tidak berlaku ke atas Al-Quran tahrif dari sudut lafaz dan ayat. Tidak berlaku. Okay? Tetapi mungkin
berlaku dari aspek apa? Interpretasi. Boleh jadi. Oke? Boleh jadi ayat Al-Quran bukan ayatnya yang diubah, tapi makna dan interpretasi. Oke? Karena mungkin untuk kepentingan tertentu. Saya teringat waktu tahun 70-an ke 80-an, campaign di Indonesia, campaign pilihan raya. Pati Soeharto waktu itu, dengan Golkar namanya, golongan karya, dia punya lambang tuh pokok beringin. Nah, kemudian ada PPP, Parti Islam. Orang ulama jadi apa? Juru kampanye. Orang sana panggil jadi jurkam. Juru kampanye. Lambang beringin. Apa kata para ulama yang jadi juru cakap kepada parti itu? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kan ada dalam surah Al-Baqarah itu kan. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, apa kata? Jangan engkau dekati pokok ini, nanti kamu termasuk orang yang zalim. Demi untuk parti itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Banyak orang kata, rupanya memang ada dalam Al-Quran, kita jangan pangkah. Jangan pangkah parti berlambang pokok itu. Ke Soeharto pun bangang juga dia. Dicari ulama yang lain. Ayo cari ayat Al-Quran untuk meng-counter. Dicari oleh para ulama yang ini. Okay. Nah, ini dicari lagi ayat-ayat yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bukan ayatnya yang ditahrif, tetapi interpretasi dan makna. Okay. Dulu pun katanya tak tahu di satu negara pun pernah ada begitu. Kebetulan pemimpin sebuah parti namanya Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illa apa? Saya pun tak tahu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini semua penyelewengan. Tahrif bukan dari sudut ayat, tetapi dari sudut makna. Dan ketahuilah, sesungguhnya mengubah-ubah ayat-ayat kitab Allah, ayat Al-Quran adalah termasuk dosa besar dan pengharamannya amat sangat keras. Oke, maka itu jangan dipermainkan. Ambil dan jadikan sempadan karakter orang Yahudi. Ulama-ulama Yahudi telah memanipulasi kejahilan orang-orang Yahudi terhadap Alkitab, terhadap kitab Taurat dan agama, hingga diambil kesempatan itu. Mereka manipulasi. Hari ini pun berlaku, tapi bukan ayatnya. Oke, seperti yang saya sebutkan di Indonesia. Soeharto punya mani, dia pulas saja orang ramai, manipulasi. By money dipulas. Orang pun tidur pulas. Semua ini adalah istihza, mokri terhadap agama Allah. Itu karakter Yahudi dan karakter orang munafik. Di dalam surah 9, 65, 66 Allah bagi tahu pada kita. Surah At-Taubah 65, 66. Salah satu di antara karakter orang munafik ialah membuat ayat-ayat Al-Quran sebagai bahan lelucon. Bahan apa? Olok-olok, sendaguro, mokri. Betul tak ayat itu? Mokri. Apa ayatnya, apa bunyinya? Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Pertanyaan untuk condemn. Dan siapa yang mempersendagurau Al-Quran, Allah dan Rasul serta agama atau orang Islam? Tengok ayat 66.
Salah satu di antara pembatal iman adalah mempersendagurau ayat-ayat Allah. Apa ayat 66-nya? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apa terjemahannya? Kamu tak perlu kamu minta maaf. Kenapa? Karena kamu sekarang sudah murtad. Na'udzubillah. Kafir sebelum ini kamu muslim. Hati-hati rekan-rekan. Jangan dijadikan Allah, ayat Al-Quran, agama dan Rasul sebagai sendagurau. It will nullify our iman. Na'udzubillah min dzalik. Betapa ramai orang yang tidak sadar kan. Jadi kita balik lagi pada ayat kita. Mereka, orang-orang Yahudi, mengubah Taurat itu setelah mereka mimba'di ma'aqalu, setelah mereka memahaminya. Artinya apa? Menunjukkan apa nih? Bukan mereka mengubah itu karena kejahilan, tetapi sengaja mereka buat. Purposely mereka buat macam itu. Itulah dosa besar. Itulah haram. Ya, keharaman yang sangat keras ialah sengaja mengubah ayat-ayat Allah. That is why di hujung ayat wahum ya'lamun. Sedangkan mereka mengetahui. Artinya, apa yang mereka buat pengubahan itu ialah sengaja. Dan ini mengisyaratkan, tengok pada muka surat 39 di atas itu, sifat sombong dan suka melawan kepada kebenaran. Jadi sombong, melawan kebenaran, mengingkari adalah sudah menjadi tabiat darah daging orang Yahudi. Sejak dari dahulu lagi hingga ke Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW. So, seolah-olah dalam bahasa mudahnya, wahai Muhammad, Allah berfirman, tak payahlah kamu nak bersusah payah sangat nak mengajak mereka pada iman. Aku sudah bagi tahu kepada kamu karakter datuk nenek moyang mereka. Yahudi hari ini pun karakternya 5 kali berapa? 5 kali 7 dengan nenek mereka. So, do not waste your time lah. Jadi tak ada harapan dari kebanyakan orang Yahudi akan beriman. Karena itu sudah menjadi darah daging mereka. So, cukup tugasmu hanya sekedar menyampaikan. Muka surat 39 yang terakhir pada yang terakhir itu. Ayat 75 yang sedang kita baca. Dengan tegas memberikan keterangan bahawa mentaliti derhaka dan fasik yang ada pada bangsa Yahudi sudah menjadi darah daging mereka. Karena itu, ayat ini memperingatkan umat Islam jangan menaruh harapan sedikit pun kepada bangsa Yahudi agar mereka menjadi pemeluk agama Islam. Jadi, kenapa kamu harus tamak dalam hal ini? Tidak ada harapan. Nah, itulah dia keterangan dari ayat lagi. Sekarang kita rujuk pada diri kita. Mungkin setelah Anda berusaha berdakwah, mengajak dengan segala cara, sama ada sasarannya non-muslim, atau mungkin yakni dalam Muslim community, Anda sudah berusaha tetap juga degil. Don't waste your time. Ada jenis orang macam ini. Dia belajar agama bukan for the sake of Allah, tetapi barangkali entah untuk apa tujuannya. Belajar lama-lama tapi tidak ada kesan. So, ada tak perangai macam itu di kalangan umat Islam? Ada. Ada tak di kalangan umat Islam para ulama yang memanipulit ayat-ayat tertentu? Ada. Yang tujuannya untuk mendapatkan duniawiyah. So, apabila Anda sudah berusaha menurut kemampuan Anda mengajak orang kepada Islam atau al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dan mereka remain seperti itu, maka sebaiknya Anda tinggalkan mereka. Fa'arid 'anil jahilin. Turn away dan berpaling daripada orang jahil. Wa'arid 'anil musyrikin. Cari orang lain yang memang ada keinginan untuk mengubah diri mereka. Baginda pun diperintah oleh Allah untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Setelah 13 tahun, sikap orang Makkah seperti itu, berhijrahlah. Demikian juga di Madinah menghadapi orang-orang Yahudi. So tak payah kamu menyusahkan diri kamu
dan mengharap mereka akan beriman. Tidak ada harapan kerana itu dah menjadi darah daging mereka. So kita tengoklah ayat ini dan kita letakkan pada masyarakat kita. Teliti ayat ini dan praktikkan. Jadi tidak semua orang Yahudi itu mengingkari kebenaran. Sebagian kecil ada yang beriman dan melaksanakannya. Sebagiannya ada yang mengubah. Okay, antaranya katanya kami dengar Allah berfirman begitu begini. Allah kata terserah you all lah. Kalau nak buat pun boleh, tinggal pun boleh, tak mengapa. Itu ada ulama macam itu. Ulama Yahudi. Sekarang di tempat kita ada tak ulama Islam macam itu? Mungkin ada. Terserah anda lah, anda nak buat ke, tak buat ke, ada kan? Ini maknanya itu telah melakukan tahrif. Na'udzubillah min zalik. Banyak pengajaran dari ayat yang sedang kita baca ini, di mana Allah menedahkan kepada kita keburukan bangsa Yahudi yang tidak lagi diharapkan ada kebaikan pada diri mereka. Dan karakter itu anda lihat Yahudi di zaman kita hari ini. Lihatlah karakter mereka. Jadi tidak akan berubah, karakternya sama saja. So itu sajalah untuk malam ini. Wallahu alam, sudah lebih masanya barangkali. Minta maaf ya. So kita mula pukul berapa tadi? 8.30 ke?